Kita masih ada pada 25 virus mematikan manusia akhir zaman. Kita sampai pada virus yang ke-6, yaitu memberontak terhadap orang tua. Virus yang ke-6 yang mematikan kita sekalian di zaman akhir ini adalah memberontak terhadap orang tua. Bacaan firman masih pada 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Karena virus ke-6 dan beberapa ke depan juga masih pada ayat 2 ini. Saya jemput kembali, kita bangkit berdiri dengan hormat untuk kembali membacakan 2 ayat ini secara bersama-sama setelah hitungan 1 sampai 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2, baca bersama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Kata orang tua di sini bukan konotasinya seseorang yang berambut putih. Seorang yang lemah dalam melangkah dan ditopang oleh sebatang tongkat. Dan ditertawakan anak-anak kecil sembari menyanyi burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua tinggal giginya 2. Bukan itu. Tetapi orang tua di sini lalu berbicara tentang sebuah lembaga yang Allah bentuk sendiri oleh kuasa dan pertolongannya bernama keluarga. Berarti tidak ada orang tua kalau tidak ada satu lembaga bernama keluarga. Inilah yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Allah begitu membentuk keluarga karena dari sanalah datang sebuah masyarakat. Dari sanalah datang sebuah lembaga yang lebih besar lagi bernama gereja tubuh Kristus. Karenanya betapa pentingnya keluarga. Dosa-dosa yang merobek hati Tuhan dan membuat ia menjadi murka adalah karena dosa-dosa dalam keluarga. Sebutkanlah beberapa di antaranya. Berzina. Ada lain yang memperkosa. Homoseksualitas. Dan hal-hal lain yang bernama perceraian. Yang membuat anak-anak terlantar dan menjadi masalah-masalah di dalam masyarakat. Saya sengaja membawa sebuah lembaran kertas ini dalam catatan khotbah hari ini. Oleh karena saya berceramah di beberapa tempat dan ini saya pakai. Dan diambil dari internet. Didapatkan beberapa hal yang olehnya saya perlu baca. Masalah yang mengancam keluarga. 80% dari anak-anak muda berada di penjara dan bertumbuh tanpa asuhan orang tua. Anak-anak yang hidup terpisah dari ayahnya 3-4 kali cenderung untuk merokok sebagai remaja daripada anak-anak yang bertumbuh bersama ayahnya yang berada bersama mereka di rumah. Anak-anak yang tanpa ayah 2 kali lipat sekolah menengah atas atau SMA, 2 kali lipat terjerumus dalam berbagai kejahatan dan masuk penjara. Dan 4 kali lipat memerlukan bantuan emosional atau masalah kejiwaan. 75% dari anak-anak remaja terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang berasal dari keluarga tanpa ayah. 3 dari 4 anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa orang tua. Para anak remaja wanita yang berumur 15-19 tahun yang berasal dari keluarga tanpa ayah terlibat dalam seks bebas dibandingkan gadis remaja yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berada bersama mereka di rumah. Anak-anak remaja tidak ke gereja karena mereka melihat orang tua mereka tidak ke gereja. Tidak berdoa saat makan, saat tidur. Tidak membaca Alkitab. Terakhir, anak-anak kita tidak melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mereka tidak melayani Tuhan. Kita akan kehilangan generasi
Kristen yang kuat dan beriman ke depan. Jika keluarga tidak menjadi fondasi dari segalanya. Bayangkan sejenak betapa pentingnya lembaga yang bernama keluarga. Itu sebabnya berbicara tentang berontak terhadap orang tua adalah sesuatu yang terjadi dalam lembaga yang Allah ciptakan dengan kuasanya sendiri yang bernama keluarga. Baca bersama saya Kejadian pasal 2 ayat 18 bagaimana pendahuluan keluarga dibentuk. Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah ayat yang mendahului sebuah kegiatan besar yang Allah buat sendiri yang bernama keluarga. Kenapa keluarga itu begitu penting? Karena keluarga mempunyai berbagai kiasan. Salah satunya adalah hubungan Allah dan umatnya dilambangkan lewat gereja, lewat keluarga. Jadi keluarga itu lembaga yang melambangkan hubungan Allah dengan umat Israel. Karenanya berbagai-bagai ungkapan keluarga dipakai Tuhan Allah. Contoh, bapa, anak, istri, perempuan. Seorang perempuan dapat melupakan anak yang disusuinya. Tetapi Allah, sekali-kali Allah tidak melupakan engkau. Allah memakai ungkapan keluarga untuk menggambarkan kasihnya, kepeduliannya bagi umatnya. Dari lembaga yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Sehingga olehnya kalau kita marah, kita ancam istri untuk cerai. Nyonya kalau marah, ancam, gua tinggalkan rumah ini. Biar kalian pada tahu, tidak segampang itu nyonya kalimat Anda. Karena itu keluarga bukan Anda yang bentuk. Kalau Anda yang bentuk, Anda berhak merombaknya. Kalau Anda yang membentuk, Anda berhak merubah skrupnya. Anda merubah materinya dari besi tua pindah kepada mungkin stainless steel. Atau stainless steel Anda pindah kepada perak dan perak berubah menjadi emas. Anda tidak membentuknya. Karenanya Anda tidak ada hak untuk merombaknya. Anda tidak ada hak untuk mengancamnya dengan berbagai kalimat-kalimat yang pedih seperti pisau yang menusuk. Anda harus berdoa. Jadi kalau ada masalah keluarga adalah keliru dan salah. Kalau kita lari ke alamat yang salah untuk menyelesaikannya, Anda lari kepada tetangga, Anda lari kepada dukun, yang paling parah Anda lari kepada setan. Tapi pada Tuhanlah yang membentuk keluarga Anda lari. Anda ngeluh, Anda bercerita. Tidak ada satu hati yang terlalu keras yang Tuhan tidak sanggup menjamah. Tidak ada satu hati yang terlalu keras yang Tuhan tidak sanggup merubah. Siapa bisa rubah hati raja? Kalau kita berkata hati raja-raja dalam tangan Tuhan dan dia dapat mengalirkannya sebagai aliran air. Kalau Tuhan bisa rubah hati raja, apa sulitnya istrimu di rumah? Kalau Tuhan bisa rubah hati raja, apa sulitnya suami yang kau bilang keras pak, lebih keras dari batu kali. Masih percayakah kita mujizat masih ada? Mujizat artinya di luar jangkauan. Beyond understanding artinya di luar akal yang sehat memikirkannya. Kita sebagai orang, sebagai manusia harus percaya bahwa di luar kita ada kuasa yang lain. Minggu lalu saya berkhotbah tentang berbagai-bagai kuasa. Kalau bisa disingkatkan sebentar, the power of nature, kuasa alam. Banjir, gunung meletus dan sebagainya. The power of sin, kuasa dosa yang menjerat manusia. Bagaimana sulitnya orang melepaskan diri dari dosa-dosa yang menjeratnya. The power of sickness, berapa banyak manusia yang terbaring di rumah sakit. Begitu saya mau naik ke mimbar, kawan berkata ada pendeta satu, masih muda belia, operasi otak. Dan tidak tahu nasibnya dalam keadaan koma. Penyakit mendera manusia dan manusia tidak tahu apa yang harus dibuat. Ada lagi yang bernama the power of darkness, kuasa setan
yang menjerat manusia. Alkitab mengisahkan seorang di Gadara dirasuk 2.000 setan. Dia lupa diri, lupa keluarga, lupa rumah, sehingga kuburan dijadikannya tempat tinggal. Dan kerjaannya tiap hari ambil batu dan menggebuk dirinya. Coba kalau itu terjadi bagi anakmu, apa enggak uring-uringan kita menjalani kehidupan ini? Karena itu orang lain yang terjadi, kita tenang-tenang saja. Tapi kalau itu terjadi pada anakmu tunggal yang kau kasihi, pintarnya luar biasa, tamatan luar negeri lagi, sekarang tinggal di kuburan, tidak ada obat yang dapat menyelesaikannya. Ada satu lagi yang bernama the power of inability, ketidaksanggupan. Dan di atas segala kuasa-kuasa itu ada Tuhan, the power of God. Yang pada dia kita berserah, yang merubah air jadi anggur. Yang membuat buta melihat, tuli mendengar, timpang berjalan betul. Bahkan dengan sepatah kalimat Lazarus keluarlah. Maka bangkitlah orang mati yang busuk itu. Adalah kerugian besar kalau kita tidak sadar itu, Bapak Ibu Saudara. Bawalah diri sebagai manusia yang memerlukan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Tanpa aku satu pun tak dapat kau perbuat. Mazmur 27, Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semua tukang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah negeri, sia-sia semua orang yang berjaga-jaga akan dia. Itulah kalimat-kalimat yang menggambarkan Tuhan saja jawaban bagi segala perkara. Saya tidak peduli apa pergumulan rumah tanggamu hari ini. Satu hal yang saya tahu, kalau kau berseru memanggil Tuhan yang membentuk keluarga, uluran tangannya akan mengalir dan memulihkan yang belum pulih. Membetulkan yang salah, meluruskan yang bengkang-bengkok. Membetulkan kalimat-kalimat salah yang keluar dari bibir, yang melukai kiri kanan dan merusak keluarga. Hari ini saya ajak kita merenungkan dua hal bertalian keluarga. Yang pertama, orang tua adalah kepala dari keluarga. Dan yang kedua, hormati orang tua adalah suatu kewajiban yang memperpanjang umur. Keluarga kembali lagi adalah lembaga yang Allah bentuk. Keluarga berada dalam salah satu dari 10 hukum Allah dan hukumnya yang kelima. Dalam 10 hukum Taurat disebutkan jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan membuat patung berhala dan menyembah sujud kepadanya. Hukum Tuhan yang ketiga berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hukum Tuhan yang keempat, ingat akan hari Sabat dan beribadahlah kepadanya. Hukum Tuhan yang kelima adalah hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang terakhir, yang ke-10, jangan menginginkan milik orang, istrinya, rumahnya, hamba sahayanya, kambing dombanya. Itu hukum Tuhan. Dan herannya dari 10 hukum Tuhan yang mengatur manusia dengan Allah dan mengatur manusia satu dengan yang lain itu, Tuhan tempatkan salah satunya adalah keluarga. Hormati ibu bapamu supaya lanjut usiamu. Berarti keluarga adalah salah satu di dalam program 10 hukumnya Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tadi, berbagai dosa yang merobek hati Tuhan itu berasal dari keluarga. Sehingga Tuhan selalu beracara dengan keluarga. Jadi Allah tetapkan bahwa pemberontakan terhadap orang tua sebagai racun.
yang membunuh manusia. Oleh sebab itu, adakah yang kita harus kerjakan yang lain? Selain daripada memperhatikan keluarga kita, haruskah kita singkirkan yang lain? Dan bukan fokus pada keluarga. Putra saya berkhotbah beberapa saat yang lalu. Dia sebutkan bahwa mamanya bertindak sebagai ayah dan ibu bagi dirinya. Saya tidak ada waktu, betul. Itulah jujurnya anak saya berkisah. Dan saya telah berkhotbah berkali-kali bagi Bapak Ibu Saudara. Saya selalu masih muda, sekarang juga masih muda. Walaupun minggu depan berusia 69 tahun. Kalau menurut bapak-bapak dan ibu 69 itu masih muda atau termasuk tua? Ah, jangan belaga lah. Tua, tapi belum tua bangka. Ada tua dan tua bangka, dan ada tua bangka, bangka-bangka. Bangka tuh bengkak-bengkak. Jadi udah tua bengkak dan bengkak-bengkak artinya. Kaki bengkak, perut bengkak, apalagi itu ya. Dan bengkak-bengkak lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya sudah umur 69 tahun ini, saya sudah batasi diri. Kemarin undangan masuk dari gereja Luke untuk bikin KKR dan seminar pertumbuhan gereja. Apa balasan saya? Saya minta maaf. Sekarang di usia tua saya ini saya fokus kepada gereja lokal yang saya gembalakan. Dan mempersiapkan diri untuk mengkopi diri kepada para pelayan-pelayan muda dalam sekolah tinggi teologi. Jadi jangan sudah tua tapi belaga muda. Sekarang kalau berjalan lalu tiba-tiba pingsan di jalan, siapa yang ngurus? Rasain lu. Kan orang tawain kita, ngerti? Jadi kita mesti jaga diri yang betul. Jangan bawa diri salah-salah, orang bilang rasain lu. Karena ada orang memusuhi kita juga tanpa sebab. Bukan karena kita melakukan kesalahan, hanya karena iri hati. Bahwa gereja kita lebih besar dari gereja dia, ngerti? Khotbah kita lebih keren dari khotbahnya, haleluya. Kita bisa tulis buku sampai 22, sedang dia bikin majalah aja kagak bisa. Nah hal-hal ini bikin orang memusuhi kita tanpa sebab. Belum kita lagi bicara yang lain. Istri kita lebih cantik dari istri dia. Mobil kita lebih keren dari mobil dia. Anak kita lebih berhasil dari anak-anaknya. Makanya Donald Trump, tahu Donald Trump? Siapa Donald Trump? Pendeta GBI. Ya astaga, ini gak pernah baca koran nih. Calon presiden Amerika. Loh kok diam aja sih? Oh kapai keprak juga ya. Saya tidak tuntut keprak. Saya tuntutnya cuma saudara senyum gitu. Saya ini tidak perlu dikeprak. Haleluya, ngerti? Donald Trump itu pengusaha terkenal Amerika yang mencalonkan dirinya jadi presiden Amerika. Salah satu bikin dia jadi tidak disukai orang sekarang, dia larang teroris masuk di Amerika. Nah ini baru saudara diam. Nah karena itu dia nggak suka. Tahu dia bilang apa? Pakai bahasa Inggris dulu ya. Baru nanti saya pakai bahasa Indonesianya. Walaupun Inggris kita cuma Inggris apa tuh? Orang Inggris naik beca. Ini jangan main-main loh. MEA ini akan bikin orang Inggris masuk di Indonesia. Dan tidak tertutup kemungkinan orang Inggris naik beca. Sekarang di koran dikatakan ribuan orang di Thailand sedang belajar bahasa Jawa. Untuk apa? Masuk ke Indonesia. Di Vietnam lebih keren lagi. Ada orang Vietnam belajar bahasa NTT. Nusa Tenggara Timur. Tahu orang Timur punya bahasa? Sapi main bola.
Maksud saya pergi main bola. Tapi diperpendek saya menjadi pergi menjadi pi. Main bola tetap main bola, nggak bisa dipendekin. Jadi sapi main bola. Saya pergi main bola maksudnya. Nah, jadi kalau mereka masuk ke Indonesia tidak tertutup orang Inggris naik beca. Dan dia tanya sama tukang beca, "Do you can speak English?" Tukang beca berkata, "Ya Tuhan, saya tahu jalan batu tulis." Kan orang Inggris sama bingung, "What?" Tukang beca nyambung, "Kuat 3 tahun narik beca." Nah, dia tanya, "How much?" "Oh Tuhan salah, nama saya bukan Ahmad, nama saya Badullah." Kan bingung kan? Dia bilang, "Oke, let's go." Tukang beca bilang, "Kagak mau." Masa jauh-jauh begitu jigo? Percakapan lancar tapi nggak nyambung. Ini gara-gara Mea. Gara-gara ekonomi yang akan orang asing masuk ke Indonesia, ya kan? Nah, jadi Donald Trump bilang begini, "Animals killing each other for food, but men's killing each other for enjoyment." Artinya, binatang saling membunuh demi makanan, tapi manusia saling membunuh hanya untuk kesukaan. Ada orang yang senang lihat kita gagal. Gagal. Ada orang senang kita bercerai. Bercerai. Lah, gak usah jauh-jauh sampai ke Amerika cari Donald Trump. Di Tarutung banyak. Di Pasar Poncol banyak, bos. Nah, hati seperti ini nih sedang berkeliaran di mana-mana. Tapi saya berdoa, hati semacam ini nggak ada di gereja. Aminnya 3 berarti banyak ada di gereja. Kalau amin sampai gemparkan berarti tidak ada di sini. Atau surah kaget mikir-mikir. Opo iyo opo. Saya harap ini tidak ada di gereja. Ini sudah mendingan dikit. Jadi orang memusuhi kita tanpa sebab tuh, aduh. Pemazmur berkata lebih banyak dari rambut di kepala. Rambut di kepala gambaran dari jumlah banyak. Pasir di tepi pantai gambaran dari jumlah banyak. Bintang di langit gambaran dari jumlah yang banyak. Jadi sebab itu saudara gak usah takut. Saudara gak usah khawatir. Karena itu jalanilah kehidupan sebaik mungkin, semaksimal kita bisa. Firman Allah hari ini mengajarkan kita bahwa keluarga adalah lembaga yang perlu kita jaga. Jaga dengan betul. Dan orang tua Tuhan tempatkan sebagai kepala dari keluarga. Kalau ada kepala ada hormat. Kalau ada orang yang bernama atasan ada rasa takut. Maleakhi pasal 1 berkata, "Jika kau sebutkan aku Bapa, di mana hormatmu? Di mana kau sebutkan aku adalah Tuhan, di mana rasa takutmu?" Seorang hamba takut akan tuannya, takut dipecat, takut diberhentikan, takut tidak diberikan rezeki dan nafkah. Tuhan Yesus berkata, "Kenapa kamu takut manusia yang hanya membunuh tubuh dan tidak bisa mengapakan nyawamu? Tapi takutlah akan Allah yang bisa membunuh tubuhmu dan memasukkan jiwamu ke dalam neraka jahanam." Inilah rasa takut akan Allah itu. Kita dengar ada istilah mati kutu, mati langkah, dan mati-mati lainnya. Terakhirnya mati dalam kebinasaan kekal. Dan Allah mampu melakukan itu. Timbul rasa kagum dan takut akan Tuhan. Oleh sebabnya Allah tetap tempatkan orang tua sebagai kepala dalam keluarga yang pantas mendapatkan hormat. Mendapatkan rasa kagum. Rasa berutang. Sehingga anak-anak sudah besar dia rasa utang sama mamanya. Waktu Cynthia dia kirim kartu, "Selamat Hari Raya Imlek." Walaupun dia tidak pernah ke Tiongkok, gak pernah tinggal di sana. Mamanya juga gak ngerti apa itu adat istiadat Tiongkok. Tapi dia pakai sebagai kesempatan untuk menyatakan rasa kagum, rasa hormat sama orang tua. Sampai segala perayaan apapun dipakainya
hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk menyatakan rasa kagum, rasa terima kasih sama orang tua. Apalagi sesuatu yang bertalian dengan Natal, bertalian dengan ulang tahun mamanya, bertalian dengan hal-hal yang penting yang dia catat di agenda pribadinya yang tidak boleh dilupa. Tapi Anda berkata, waduh bapak saya mah pemabuk, bapak mama saya mah penjudi. Emang siapa yang pilih keluarga pemabuk? Saya nggak pernah kata pilih rahim, yang melahirkan saya itu mesti rahim orang Ambon. Nggak ada tuh. Tapi rahim perempuan Ambon yang bernama Carolina Selano marganya. Dan ayahku bernama Ludovic. Namanya keren seperti raja-raja Prancis. Marga tetap Nahuai. Ludovic Nahuai nama bapakku. Pemabuk berat. Apa saya pernah pikir kata saya mesti lahir dalam keluarga pemabuk? Kan kita nggak pilih. Kalau mau pilih, saya ingin lahir dari rahim orang bule. Ngerti? Jadi kalau kita lahir dalam keluarga bule kan tinggi keren. Nah ini tinggi 1,62 meter. Masuk tentara nggak keterima. Untung jadi pendeta. Karena tidak memenuhi persyaratan tinggi. Tapi sudah kita lahir, ya bapak kita pemabuk, mama kita buta huruf. Mau apa? Ya harus menerimanya sebagai takaran berkat dari Tuhan yang perlu disyukuri. Nah bapak saya tidak bisa pantas mendapatkan hormat. Mabuk terus, tapi ada teladan-teladan yang ditinggalkan. Biar pemabuk, tapi rajinnya nggak karuan. Ini yang dia tinggalkan. Malam orang lagi ngorok, dia bangun sendiri, bawa jala pergi ke laut. Pulang satu ikan satu ember. Dia bangunin kita jam 3 pagi. Bangun, bakar ikan. Buset, kita bangun jam 3 pagi bakar ikan. Pemabok lagi suruh. Kalau enggak, udah pipi miring ke kiri. Udah dibangunin, enggak bangun, ditempeleng lagi, pipi miring ke kiri. Untuk balikinnya butuh seminggu. Coba. Kasih sayang enggak kita temui. Nah putra saya bilang, saya ini jadi pendeta hanya karena anugerah Tuhan. Betul. Saya pergi Senin, pulang Sabtu, pergi Senin, pulang Sabtu. Oleh-oleh yang dibawa pulang apa? Satu tas pakaian kotor berbau keringat kan? Buat sinyonya. Saya sedang berkhotbah di GBI Mawar Saron, Pak. Saya tidak berkhotbah di GBI Mawar Saron di tempat lain yang nggak ngerti cerita. Jadi apa yang dikatakan putra saya itu, bahwa dia jadi pendeta ini hanya karena panggilan Tuhan. Dan memang maunya saya begitu. Kalau orang jadi pendeta karena dipanggil Tuhan lain. Tapi orang jadi pendeta karena lihat pendeta yang satu diberkati Tuhan. Lihat no, Yakob Nahuai jadi pendeta. Nih, keren. Di mana-mana dihormatin orang. Berkat berlimpah dalam hidupnya. Jadi pendeta lagi. Nah giliran jadi pendeta gak jadi apa-apa. Stres. Akhirnya curi uang kolekte. Jadi pendeta tapi nipu-nipu orang. Ngapain? Emang di dunia itu gak ada pekerjaan lagi yang lain. Sehingga kau harus mesti nipu-nipu dalam gereja. Pelayanan itu bukan jabatan piring nasi. Tapi pelayanan itulah jabatan panggilan. Jadi saya melakukan panggilan saya. Dalam berkhotbah itu saya sedang melakukan panggilanku. Dan panggilanku itu aku kerjakan dengan nilai. Dia yang memanggil sedang berdiri dan menilai. Dapat angka berapa aku dalam berkhotbah pada hari ini. C, D atau A+. Jadi kalau saya mengarang buku, saya karang dengan catatan dia yang memanggil sedang mengoreksi tiap huruf kata dan kalimat, bahkan titik koma yang kuhadirkan dalam buku. Sehingga buku yang kutampilkan excellent, baik penampilannya maupun isinya. Bukan sembarang tulis. Karena tulis dengan kesadaran.
Dia yang memberikan talenta menulis, sedang ada duduk bersamamu dan mengoreksi tiap kata, huruf dan kalimat. Sehingga saya mengerjakannya dengan sikap. Dia yang memanggil sedang menilai. Dapat C, dapat D, atau A, bahkan A+. Itulah panggilan. Tapi kalau bukan panggilan, lalu yang lain-lain menjadi target. Yang lain-lain menjadi sasaran. Dan inilah yang membuat keributan dalam gereja itu. Karena keributan dalam gereja hanya disebabkan oleh pendeta-pendeta yang tidak terpanggil. Saya pelajari, saya lihat 2 tahun ke depan ini saya melayani Tuhan 50 tahun loh. Menggembalakan tuh 35 tahun. Jadi saya sudah bentuk panitia kecil untuk mengadakan jubile ministry pelayanan. 50 tahun melayani. Akan dirayakan di gereja saja. Di luar hari Minggu kita bikin acaranya. Saya lagi pikir-pikir, kita semua akan makan bersama dalam perayaan itu. Siapa yang bersedia menyumbang silahkan. Tidak menyumbang pun tidak apa-apa. Kita sama-sama akan makan bersama. Makan keren. Dalam acara Jubilee Ministry. Karena 50 tahun pelayanan. Saya masuk sekolah pendeta tahun 68. Jadi 68 tambah 50 tahun Sabraheta. 2018. Sekarang tahun 2016. 2 tahun ke depan. Jadi persiapan 2 tahun, gampang. Piara babi, udah cukup gede. Untuk dipotong. Piara ayam sudah bertelur. 2 tahun, ayam bertelur, bisa. Piara kambing sudah tinggi jenggot. Berarti kambing sudah dewasa. Untuk dipotong untuk bikin sate kambing. Kita persiapan 2 tahun ke depan. Kita rayakan semua di sini. Kita potong kue dan menyanyi happy birthday to you. Happy birthday to you. Semua hadir. Penuhi gedung ini. Dan kita rame-rame bikin pesta besar. Kita pasang tenda sekitar. Dan makan sampai tak hede-hede. Makan sampai jalan susah. Haleluya. Luar biasa. Kita targetkan ke depan ya. Jadi tanggalnya kapan? Itu tanggalnya adalah Agustus. Karena saya masuk sekolah teologi Agustus. Jadi kita rayakan secara bersama-sama. 2 tahun ke depan. Jika Tuhan Yesus belum datang. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, perayaannya di sorga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya 50 tahun pelayanan ini. Saya pelajari, saya lihat yang ribut-ribut dalam gereja tuh cuman orang-orang yang gak dipanggil Tuhan. Yang panggil diri sendiri. Jadi karena itu hari ini kita lihat di sini bahwa putra saya bilang bahwa bapaknya ini gak ada waktu bagi dirinya karena ngotot pelayanan. Betul, pelayanan itu mesti ngototin. Kalau sudah gak fokus sama apa yang sudah kerjakan, percaya saya sudah gak bakalan berhasil. Sudah pengusaha fokus. Sudah insinyur fokus. Sudah dokter fokus. Apa saja fokus. Sudah pendeta fokus. Kalau saya tidak fokus dan nggak ngotot, gereja besar ini nggak ada. Ini pekerjaan ngotot. Ini pekerjaan rajin. Ini pekerjaan yang 1 menit pun tidak dibuang percuma Pak. Karenanya saya nggak ada waktu untuk pergi jalan-jalan ke mall. Saya udah nih 50 tahun sudah di Jakarta. Tapi tanya jalan saya kagak tahu. Karena saya bukan tipe orang ngeluyur, pergi pagi pulang, pergi malam pulang pagi. Saya nggak ngerti lagu-lagu dunia. My baby baby bala bala cing 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 cing. My baby baby bala bala cing cing cing. Saya nggak ngerti. Cuman Tuhan aja. Makanya kalau tanya Matius, Markus, Lukas ya saya ngerti. Tanya apa saya nggak ngerti. Karenanya saya pikir juga kalau saya nggak ngerti terus juga nggak boleh. Baca Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2.
Waktu Nebukadnezar pilih orang-orang hebat, dia suruh pegawai istananya, pemimpin istananya pilih orang perseratan. Daniel 1 ayat 1 dan 2. Pulang di rumah baca ya. Anda mau pilih karyawan, pilih dengan metode ini. Nebukadnezar punya metode. Pilih dari turunan bangsawan. Sudah tahu para bangsawan? Turunan raja dan bangsawan. Dipilih di keturunan mereka itu. Karena keturunan bangsawan gak kekurangan. Keturunan bangsawan itu orang-orang pintar. Bapaknya punya uang untuk mendidik anak-anaknya. Makanya lihat Musa. Di Firaun, istana Firaun, baru jadi hamba Tuhan. Ngerti apa? Apa saja ngerti. Termasuk taekwondo. Sudah pernah lihat dia keluar dan dia periksa periksaan? Ada orang Mesir bertengkar dengan orang Israel, orang Yahudi. Dia cuma sekali pukul langsung mati. Kalau bukan taekwondo, apa dong? Kalau nggak ban hitam, apa dong? Sekali pukul mati. Ada orang pukul berkali-kali nggak mati-mati. Jangan mati, pingsan aja kagak. Musa nggak, sekali pukul mati. Berarti dia pelajari ilmu bela diri. Semua di istana, Pak. Jadi Nebukadnezar bilang pilih turunan bangsawan dan raja-raja. Satu. Kedua, harus punya banyak ilmu pengetahuan. Jangan tanya ini kagak ngerti. Tanya ini kagak ngerti. Nanya ini nggak nyambung. Nebukadnezar dari dunia saja tahu. Kenapa pekerjaan Tuhan tidak dipikirkan demikian? Makanya kita mesti maju, mesti fokus. Jadi saya merasa, waduh Tuhan, tapi Tuhan tolong saya. Saya barging sama Tuhan, saya habis-habisan dengan Tuhan. Tolong bela keluarga saya. Tuhan bela. Anak jadi pendeta itu bukti pembelaan. Coba kalau siapa bisa panggil. Siapa bisa atur anak seperti ini, masih muda gagah, khotbahnya keren. Waduh, bisa-bisa nih ke depan nih, bisa saya kalah sama anak saya dalam berkhotbah. Dia sekarang sudah mulai kritik-kritik saya. Ini sudah tanda-tanda. Dia bilang, Papa khotbah jangan terlalu panjang. Jangan ngelantur kiri kanan, poin aja Papa. Saya bilang, hebat lo ngerti juga lo ya. Karena Bapak ini suka melenceng agak jauh, balik lagi. Ngomong tentang keluarga, masuk sampai ke Donald Trump. Apa itu bukan melenceng? Kita kembali ke lab. Ini ibu-ibu yang suka nonton Tukul punya acara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah tetapkan orang tua sebagai kepala dalam keluarga. Jadi keluarga itu lambang dari hubungan Allah dan gereja dan umatnya Israel. Ambil satu ayat dulu, Yeremia 2 ayat 32 sebagai ayat gambaran itu. Yeremia 2 ayat 32. Hadirkan di layar supaya kawan-kawan bisa membaca. Yeremia 2 ayatnya yang ke-32. Dapatkah seorang dara merupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya, tapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Istilah keluarga dipakai Tuhan dalam menghubungkan Israel yang lupakan Allah. Allah tidak pakai ungkapan lain, dia bisa pakai ungkapan pohon. Alam semesta, semua di dalam genggaman tangan dan berasal dari ide dan buah pikirannya. Tapi kenapa semua ini tercecer dari pikiran Allah waktu Allah menggambarkan Israel yang lupa akan dia? Maka dia pakai istilah perhiasan seorang perempuan, seorang pengantin. Dan pengantin itulah permulaan dari keluarga atau pra-keluarga. Pengantin namanya juga kan. Dia pakai istilah itu untuk menggambarkan hubungannya dengan umatnya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Rasul Paulus menggambarkan keluarga sebagai hubungan gereja dan Yesus Kristus. Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karenanya lembaga yang kudus ini Tuhan tetapkan dikaitkan dengan orang tua sebagai kepala dari keluarga. Dengan tujuan supaya mendapatkan hormat, mendapatkan kasih,
mendapatkan rasa takut. Apapun keluarga kita, bapak kita, ibu kita bagaimana, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menghargai dan menghormati mereka. Hal yang kedua yang saya temukan di sini adalah hormati orang tua adalah suatu kewajiban. Kalau berbicara soal keluarga, lalu berbicara soal kewajiban. Tiap anggota di dalam keluarga itu mempunyai kewajiban. Mari kita lihat yang pertama dari ayah. Tadi kita dengar bagaimana masalah-masalah peroleh keluarga jadi karena tanpa ayah. Ayah bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama dan moral anak-anaknya. Jadi mau jadi apa anak dia beragama atau tidak beragama tergantung ayah. Anak bermoral atau tidak bermoral, pandangannya, wibawanya ada pada tangan ayah. Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata begini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini kalimat yang ditujukan kepada ayah. Untuk mengajarkan firman berulang-ulang, bukan satu kali. Berulang-ulang, kapan waktu kau duduk, kapan waktu kau berdiri, kapan waktu kau berjalan, kapan waktu kau sedang menyetir mobil dan di samping kiri kanan ada anak-anakmu dan istrimu. Bicarakan Tuhan. Bilang, nak, kalau Tuhan gak ada, papa gak begini. Dan kalau papa gak begini, kalian gak bisa begini. Kalau Tuhan gak tolong papa, gak ada mobil, jalan kaki pada naik bus. Ceritakan itu. Bilang sama anak, kalau bukan Tuhan gak ada papa begini, nak. Papa ini perantau dari kampung. Papa bisa begini, papa bisa begini. Hanya karena Tuhan membantu. Ceritakan itu. Anda gak ngerti tentang firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab Anda gak baca. Ngomong saja apa yang Tuhan buat sama saudara, sama anak, sama istri. Sama siapa saja yang Anda jumpai ngomong. Tuhanlah yang mengerjakan semua. Makanya saya kalau jumpa sama siapa saja saya ngomong tentang Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Tuhan merubah nasib ekor jadi kepala dan turun menjadi naik. Kisahkan, ceritakan. Kapan waktu kau duduk? Kapan waktu kau berdiri? Kapan waktu kau berjalan? Kapan waktu kau tidur? Bayangkanlah. Kalau ini kita kisahkan, haleluya, akan muncul generasi yang beragama. Generasi yang merupakan transfer iman. Kita ciptakan generasi-generasi beriman. Bukan generasi yang ragu-ragu. Bukan generasi yang berkata gimana nih. Nanti kalau orang-orang asing datang kemari buat ke negara kita, kita jadi hamba di negeri sendiri. Kalau tidak mau jadi hamba di negeri sendiri, pacu diri, bangkit, ikut kursus. Sekarang gereja bukan kursus. Mulai Juli akan datang kursus bahasa Mandarin. Kulit kuning, mata sipit pergi ke Mangga 2. Ngomong Indonesia, harga tidak berubah. Tetap di atas. Kulit macam begini, sampai di Mangga 2 ngomong, "Ni hao mah." Wih, gila, hitam-hitam begini bisa ni hao mah. Jangan-jangan dia Hitachi. Hitam tapi Cina. Harga turun, bos. Walaupun cuma ni hao ma. Apalagi masuk lagi kalimat sedikit. Sheshe ni te hao i. Apalagi. Yau semua. Liau puci. Apa sih yang bikin lo sombong? Langsung harga rata. Ongkos pabrik. Harga pabrik. Jadi sekarang bulan Juli ini. Mau dikasih kursus bahasa Mandarin. Anak-anak saudara segera daftarkan di SD Mawar Saron. Ini sekolah kita ini nomor 1 di Kelapa Gading Permai untuk Mandarin. Nomor 7 seluruh Jakarta Utara untuk Mandarin. Nomor 7, bos. Jadi sekolahkan. Datang bawa kartu anggota, uang pangkal gratis.
Uang sekolah tetap bayar karena kita mesti gaji guru. Nah ini kan kesempatan sendiri kok tidak dimanfaatkan kumaha ieu teh. Piye Thomas? Daftarkan segera. Kenapa kau sekolahkan anak yang Inggris saja kagak bisa, apa-apa kagak bisa? Lah kalau kita sekarang gak bisa bahasa Inggris dan gak bisa Mandarin, dianggapnya buta huruf. Walaupun gelar di depan dan di muka nama banyak, tapi gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Mandarin, dianggapnya buta huruf bos. Mari pindahkan anak-anak segera sekolah, bawa kartu anggota, saya jamin uang pangkal gratis. Uang pangkal di sekolah sebelah sana 30 juta, uang pangkal. Sini gratis, tapi uang sekolah bayar. Kita mesti kasih gaji guru kan? Masa kita ambil daun kering tumpan tangan dalam nama Tuhan Yesus? Nih gaji lu. Harus bayar. Jadi mari kita pikirkan masa depan anak-anak kita ke depan. Haleluya. Pendidikannya mesti kita pikirkan. Imannya mesti kita pikirkan. Moralnya mesti kita pikirkan. Dan itu merupakan tanggung jawab sang ayah. Nah, dengar lagi apa yang dikatakan dalam Yosua pasal 4 ayat 6 dan 7. Yosua pasal 4 ayat 6 dan 7. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat 7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka, bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Yosua sebagai pengganti Musa melihat tongkatnya membelah laut Teberau. Sekarang Yosua tidak dapat apa-apa. Hanya kalimat Tuhan berbunyi kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Maka cuma dia suruh tabut Tuhan maju ke depan. Tidak ada tongkat. Tuhan tidak terikat pada satu metode. Karena nyala keliru kalau tanpa minyak tidak ada kesembuhan. Tuhan tidak perlu minyak kalau memang ada, haleluya. Tanpa minyak pun Tuhan bisa bekerja. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Hanya dengan sepatah kata kalimat dia bisa berbuat. Hanya dengan tangan seorang bayi, seorang anak kecil, dia bisa berbuat. Karena dalam mulut anak kecil pun Tuhan taruh nyanyian bagi hormat namanya. Jadi kenapa kita ikat Tuhan dengan metode kita? Jadi kalau ada gereja tertentu yang tidak ada minyak, tidak ada urapan, tidak ada minyak, tidak ada kesembuhan, omong kosong punya. Itu bukan Tuhan Yesus yang disembah. Mungkin Tuhan Yesus yang lain. Atau Tuhan Yesus yang mereka ciptakan sendiri. Tuhan Yesus yang digambarkan Alkitab, haleluya, tidak terikat pada minyak, tidak terikat pada apapun, karena dia sanggup melakukan apa saja tanpa apapun dan tanpa siapapun. Inilah Tuhan yang kita sembah. Apa gak dahsyat? Lah kalau mau terikat untuk minyak, saya bikin KKR di mana-mana, saya mesti bawa berapa drum minyak? Sampai di airport, ini apa Pak? Drum minyak. Untuk apa? Karena tanpa minyak saya tidak bisa mendoakan orang-orang untuk sembuh. Oh, jadi Bapak sekarang pendeta apa masih pendeta atau sudah jadi pengusaha? Pendeta tetap. Oh, saya kira Bapak sekarang jadi pedagang minyak. Kan menjadi lain. Tapi hanya dengan sepatah kalimat saja, karena Tuhan yang menyembuhkan itu tidak terikat pada metode dan cara. Karenanya Yosua tidak perlu ragu terhadap Tuhan membelah laut Teberau yang besar aja bisa kok. Apalagi cuma hanya sungai Yordan yang lebih kecil. Dan tentunya dalamnya juga tidak seberapa. Dia suruh imam-imam pikul tabut Tuhan. Maju. Dan begitu mereka maju, setiap kaki terbelah laut itu. Lalu sampai di sana di seberang sungai. Allah suruh mereka bangun altar dan batu-batu di situ. Nanti besok-besok, kalau anak cucumu tanya, opa, oma ini batu apa ya? Kau cerita. Batu inilah peringatan nak. Bahwa tangan Tuhanlah yang membelah laut Teberau. Juga membelah sungai Yordan. Dan dia yang sama bisa menolongmu. Kalau kau berteriak memanggil namanya. Iman muncul.
Apalagi ditambahi dengan kalimat bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Apalagi ditambah dengan kalimat mujizat masih ada. Timbullah generasi beriman. Generasi yang tidak mengandalkan otak semata. Zaman sekarang ini zaman otak. Orang gak pintar tidak diakui, betul? Pintar saja tanpa Tuhan tidak berbuat banyak. Tadi saya katakan Mazmur 127 ayat 1 kan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Sia-sia semua tukang. Tukang itu orang ahli. Tukang batu berarti ahli batu. Tukang kayu artinya ahli kayu. Tukang gigi artinya ahli gigi. Tukang khotbah artinya ahli khotbah. Tukang. Tapi ahli saja tanpa Tuhan, bos. Keahlian tidak berbuat banyak. Nampak dalam hidup hari-hari. Berapa banyak orang bergelar jadi sopir beca. Bertanda bahwa gelar dan kemampuan saja tidak berbuat banyak. Lihat ada orang-orang yang punya ribuan karyawan. SD aja nggak tamat. Seorang kaya di gereja kita. Yang punya rumah 58. 58. Sebagian besar ada di Menteng, Jalan Jambu dan Jalan Cendana. Beberapa puluh rumah ada di situ dan Kelapa Gading sisanya. SD aja nggak tamat. Dia punya karyawan minimal 2.000. Perusahaannya pun ada di Cina. Tuhan memakai orang bodoh mempermalukan orang pintar. Tidaklah berarti mari yuk jadi orang bodoh supaya dipakai Tuhan. Jangan lo balik-balik, jangan bolak-balik. Maksudnya orang bodoh harap Tuhan saja udah luar biasa. Apalagi lo sarjana harap Tuhan tentunya lebih luar biasa lagi. Kita yang tidak sekolah saja harap Tuhan diberkati Tuhan. Diberkati luar biasa. Apalagi kau sekolah di luar negeri. Pulang membawa gelar lagi. Kau harap Tuhan tentunya lebih dahsyat lagi. Waktu Jongsung, penginjil dari Cina Utara, sampai di Amerika mendapat angka magna cum laude dalam ilmu yang dipelajarinya. Waktu dia terpanggil menjadi pendeta sementara dia kuliah. Dalam perjalanan dari Amerika pulang ke Cina, di tengah lautan dia sobek ijazahnya, dia buang ke lautan. Dan dia menjungkir balikan banyak orang di Cina hanya karena Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pintar saja belum cukup. Pintar dan beriman kepada Tuhan itu yang diperlukan. Karenanya imanmu harus menopang, ilmumu harus menopang imanmu. Jangan ilmu membuat kau ragu-ragu terhadap Tuhan Allah. Sementara khotbah kau bilang, opo iyo opo. Apa yang di ngomong pendeta ini benar apa enggak ya? Goyang-goyang kaki lagi dia. Gak usah bos. Kau telan bulat-bulat. Amin. Allah menghargai iman. Gak usah gede-gede sebesar bola kasti. Sebesar biji sesawi saja. Kau pindahkan gunung. Kau pindahkan lautan menjadi daratan. Dan daratan menjadi lautan. Saya melihat bagaimana tangan Tuhan mengerjakan itu. Hanya karena iman. Sebab itu saya bagikan ini bagi saudara tiap minggu. Carilah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang teguh, yang beriman kepada Allah, yang mampu melakukan apa saja. Jangan bergantung pada orang yang hanya bisa lakukan hal tertentu dan tidak bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu, Yosua dikasih tahu Tuhan, taruh batu itu di situ. Supaya anak cucumu nanya, opa ini batu apa? Bilang ini batu peringatan nak. Bahwa Tuhan dengan tangannya sendiri yang telah membelah Laut Teberau, membelah sungai Yordan ini untuk opa dan omamu dulu menyeberang dan memasuki tanah Kanaan ini. Jadi kita lihat di sini bagaimana tangan Tuhan telah melakukan itu. Ayah bertanggung jawab untuk berbicara tentang Tuhan bagi anak-anaknya sebagai generasi penerus. Dan pada saat itu, waktu hukum Taurat belum diberlakukan Tuhan. Karena bangsa Israel masih keluar, melewati jalan yang panjang, baru sampai di Gunung Sinai.
Para Tuhan memanggil Musa naik ke gunung 40 siang 40 malam untuk menerima hukum Taurat. 10 hukum Tuhan yang saya sebutkan tadi. Berarti sebelum itu pelantikan imam-imam yang punya tugas hanya mengatur tentang hubungan Allah dan manusia. Belum ada. Maka ayah ditetapkan Tuhan sebagai imam. Contohnya adalah Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Kejadian 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yang mendirikan mezbah itu pekerjaan imam. Tidak boleh sembarang orang pada zaman itu. Tapi Abraham bertindak. Sebagai kepala keluarga, dia mendirikan mezbah. Yang adalah pekerjaan seorang imam. Ayah mengambil alihnya. Jadi karena itu kita sebagai ayah bisa bertindak sebagai imam bagi keluarga kita. Mengatur hubungan keluarga dengan Tuhan Allah. Itu imam punya urusan. Tapi karena imam tidak ada, karenanya kita bentuk kelompok-kelompok sel. Tujuannya supaya pekerjaan imamat itu diwariskan. Apa-apa tunggu pendeta, enggak jalan pekerjaan itu. Mari kau bertindak sebagai imam. Bagi keluargamu, anak sakit tumpan tangan, istri sakit tumpan tangan, bertindak sebagai imam. Sekali kau tunggu pendeta dalam kerepotan Jakarta, datang lagi orang sudah mati. Karenanya kelompok sel. Hari Senin besok ini dan Senin seterusnya. Bible Study berubah menjadi tempat di mana pembinaan kelompok sel. Di mana kita mesti belajar melayani. Belajar bersaksi. Belajar menyeberang jalan ke seberang. Karena dengar ada orang sakit dan tawarkan diri. Apa boleh saya berdoa bagi bapak ini? Soal sembuh nggak sembuh itu bukan urusan kita. Jadi kalau kau dipanggil berdoa mati, panggil berdoa lagi mati, 3 kali berturut-turut mati. Jangan sembari jalan ke orang keempat kau bilang, jangan saya dikasih karunia Tuhan, karunia bikin mati orang. Mana ada? Mati hidup itu bukan urusan kita, urusan Tuhan yang memberi nyawa. Soal sembuh nggak sembuh itu urusan tabib yang menyembuhkan. Urusan kita cuma tumpang tangan. Jangan kau sok aksi tumpang kaki. Buset. Apalagi kau tumpang badan seperti Elisa tumpang badan kepada anak yang mati itu dari perempuan Sunem punya anak. Tumpang tangan. Dalam namaku tumpang tangan buat orang sakit dan mereka akan sembuh. Jangan kau robot tangan menjadi kaki. Kerjakan saja apa yang Tuhan bilang, haleluya. Dan Allah membela firman-Nya. Langit dan bumi boleh lenyap tetapi firman Allah tinggal tetap, haleluya. Jadilah imam. Bertindak di sana. Tadi akan kita mulai hari Senin. Senin besok adalah 15. Saya harapkan semua pelayan hadir yang biasa sebulan sekali. Dan juga para kelompok sel. Saya mohon hadir besok jam 6.30. Dan saudara yang belajar Bible Study hadir bersama kita gabung. Untuk mendapatkan pembinaan bagaimana memenang jiwa. Akan saya jelaskan hari pertama besok ini. Bahwa gereja kita bukan gereja yang dalamnya ada kelompok sel. Tapi gereja kita adalah gereja sel. Dari kekuatan gereja itu ada pada sel. Di mana kita menggembalakan jemaat. Bertindak sebagai imam dalam keluarga sendiri. Karena itu Abraham bertindak sebagai imam. Membangun mezbah. Lebih dahsyat lagi Ayub. Pasal 1 ayat 2 mulai. Ayat 2 sampai 5. Ayub pasal 1. Ayat 2 dulu, hadirkan ayat 2. Ia mendapat 7 anak, laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing.
menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub, garis bawahi Ayub, bapa keluarga, memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran. Sebanyak jumlah mereka sekalian, saya pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, bukan sewaktu-waktu. Saudara lihat di sini, bagaimana Ayub bertindak sebagai imam. Bakar korban itu pekerjaan imam. Ayub ambil alih. Karena memang belum ada iman pada zaman itu. Sekarang hukum Taurat telah berlaku. Disarikan cuman kasih. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sebulat hati, dengan sepenuh akal budi dan sekuat tenaga. Itu hukum yang besar dan terutama. Hukum yang kedua yang bersamaan dengan itu, hendaklah engkau mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka pada kedua hukum adalah bergantung segenap kitab Taurat dan kitab para nabi. Sekarang disarikan kasih. Jadi kalau kita mengasihi anak kita, kita lalu bertindak sebagai imam dalam kasih. Lalu semuanya berubah. Karena Allah ingin kita semua dipakai. Kita semua menjadi alat dalam keluarga kita. Ayah punya tugas untuk menuntun anak beragama dan bermoral. Jadi kalau anak tidak masuk surga, gak salah siapa-siapa. Salah kita, orang tua. Lebih spesifik lagi, ayah. Karena itu Bapak Ibu Saudara gak gampang untuk kita melihat bagaimana kupasan hormati orang tua itu. Kita lihat di sini, ibu punya kewajiban melahirkan anak dan membesarkan mereka, serta menjadi penolong bagi suaminya. Tadi kita sudah baca Kejadian 2 ayat 18. Bacakan sekali lagi Kejadian 2 ayat 18. Sama-sama kita baca 2-3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa? Penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Istri harus jadi penolong, bukan perongrong. Berapa banyak istri bikin suami gak bisa bikin apa-apa. Istri menjadi kepala dari keluarga, suami cuma didikte. Makanya gak heran kalau ada istilah DKI, di bawah ketek istri. Sampai sinetron pun ada tema, suami-suami takut istri. Buset. Nyonya-nyonya yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertindak jadi nyonya bos, bertindak jadi penolong. Kalau suami pulang dengan muka sayu, udah pulang gak bawa duit, belaga muka sayu lagi. Belum sambut dulu ke, sambut, silakan sayang duduk. Ini muka sayu, tenang. Ayo sini kakinya ngelunjur dulu, saya pijitin dikit. Saya sudah tahu kan mukanya minum kopi kan? Dikit. Jangan suami baru masuk. Bawa duit enggak? Bawa duit enggak? Kalau enggak bawa duit, pulang, balik lagi. Dong, jangan masuk. Ini rumah menjadi rumah hantu buat lu. Kalau lu enggak pulang bawa duit. Ini mah bukan penolong bos. Ini mah tukang taki utang. Pernah suruh lihat kalau nyonya ngomong nggak jawab ngomongan saudara? Ngomong berkali-kali nyonya diam aja. Mau bilang patung Gajah Mada kok napasnya bisa ditarik. Suruh lihat, apa suami punya kepala nggak mampet? Kalau dengar ngomong berkali-kali nyonya cuman. Dan sekali dia buka mulut, buset, keluar pisau-pisau yang nusuk. Ibu-ibu yang terhormat, sukses suami ditopang oleh istri. Pernah baca istilah behind every successful man, there is a great woman. Jadi kalau suami sukses itu istri. Tapi kalau suami istrinya pasti
Jadi nyonya-nyonya, suksesmu dilihat sama suamimu. Kalau suami jalan kayak burung patah sayap, ini pasti istri AA di rumah. Ini bukan penolong nih, merongrong sampai suami sakit-sakitan. Untung nggak mati berdiri. Nah, ibu-ibu ini ketawa karena mereka sadar itu. Haleluya. Tapi hari ini pakai baju merah-merah ya. Luar biasa. Ini kita nggak bicara partai, kita bicara gereja. Tapi beri tepuk tangan dulu buat mereka. Luar biasa kan? Mereka menyanyi hari ini luar biasa. Haleluya bagi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya kita istri itu melahirkan, mengandung, melahirkan anak, membesarkan dan penolong bagi suaminya. Jadi wah, jadi luar biasa ya. Tapi nyonya jangan jadi bos ya, jadi penolong. Penolong dengan bos lain. Kalau bos tuh suami masuk aja tuh kayak kucing kurap. Istri di situ. Anak bilang, Pak, kenapa jalan begitu Pak? Ada mama lu. Buset. Bapak mesti sudah jalan temiring-miring, masih menjelaskan lagi kepada anak. Coba kalau nyonya sambut. Pernah kau lihat nyonya bertengkar di muka anak? Nyonya yang kurang bijak main hantam sembarang aja. Mau berantem di kamar. Datang kunci pintu. Ngomong baik-baik. Ini berantem di muka anak sama dengan bilang sama anak besok kalau bini punya bini. Berantem kayak mama dan papa begini ya. Nah, ini kan semua cuma kembali kepada keluarga. Makanya hormati ibu dan bapak itu tidak saja kepada satu orang. Tapi hormati istri, hormati suami, hormati anak-anak. Anak-anak akan menghormati orang tua yang menghormati mereka. Kalau anak-anak datang ke rumah, bawa teman-temannya, hormati. Oh mari sayang, ini siapa sayang? Ini Tony papa, lalu ini Mary. Oh ya teman sekolah ya, duduk deh. Mau makan apa? Gado-gado ya? Om pesan ya. Hormati. Jangan anak masuk. Pak, ini teman saya. Boleh juga mama. Hormati dia. Bagaimana kita mau tuntut hormat dari anak? Anak aja nggak dihormati. Anak aja nggak dihargai. Pergi kemana-mana pulang beli oleh-oleh buat dia. Tergantung kan didikan kita. Kalau pulang bawa apa namanya tuh boneka sampai lebih tinggi dari saudara. Untuk apa? Pulang kasih buku. Dan dulu mesti banyak baca nah. Ini buku. Jadi kalau kita kasih hadiah buku, berarti kita ngajar anak cinta baca. Tapi kalau kita kasih dia permen, sama dengan kita copotin giginya satu-satu. Lihat anak banyak makan permen, ompong semua. Beri hadiah juga pakai ini. Kemana kita mau berikan anak? Kalau kita mau senang dia baca Alkitab, beli Alkitab anak-anak yang ada gambarnya. Baca nak. Keren kan? Kan semua tergantung kepada apa target kita. Kita mau membentuk pembunuh atau kita membentuk pendeta? Kita membentuk anak kandungan atau anak beriman kepada Tuhan Allah? Kan semua tergantung schedule kita kan. Siapa yang pegang peranan? Papa dan mama. Yang ditetapkan Tuhan Allah sebagai kepala atas keluarga. Dan kalau ini anak-anak ini sayang, mereka akan sayang kita dengan sendirinya. Kalau kita hormati anak-anak, besok-besok jangan takut soal hormat. Nah yang terakhir nih, kewajiban anak. Kewajiban anak yang pertama menghormati orang tua. Apa bentuk penghormatan? Sekolah yang betul. Kalau Anda menghormati orang tua, Anda membahagiakan mereka di hari tua. Amsal Salomo berkata, anak yang bijak mencukacitakan hati orang tua. Coba kalau Anda punya anak yang semua berhasil. Mereka sekolah dengan betul. Mereka jadi orang. Mereka pacaran minta pendapat dengan kita. Pak, Mak, saya bawa calon saya. Dong lihat deh. Kalau memang pas di hati papa dan mama ambil. Kalau enggak, aku bukan orang jelek kok. Tinggiku memadai. Hidung ngancung. Bicep dan tricep meyakinkan. Untuk dapat jodoh gak susah mah. Haleluya. Mama cari dulu dah.
Pas di hati mama enggak? Cara jalannya mama nilai. Cara duduknya mama nilai. Cara pangku kakinya mama nilai. Cara gerakan bibirnya mama lihat. Ini tukang gosip enggak? Saya kalau anak baik, anak disiplin, dapat mantu kurang ajar, memet di kepala. Justru yang bikin kacau rumah tangga itu, karena dapat mantu-mantu yang kurang ajar. Saya sudah ceritain itu ketiga kalinya nih. Saya mau cerita sekali lagi yang keempat kalinya. Seorang pengusaha di Makassar mati setelah pulang dari Amerika. Orang cerita, bos, yuk kenal nggak pengusaha itu? Oh iya, udah mati. Hah? Pulang dari Amerika. Kenapa emang? Dia sekolahkan anaknya ke Amerika. Orang kaya. Berpuluh tahun di Amerika. Anak dapat jodoh orang bule. Mamanya bapak dan mamanya ini kan mau pingin lihat anak dapat mantu. Tanggal sudah ditetapkan tiba, pesawat sudah dibook, udah telepon, udah email untuk tanggal kedatangan. Begitu sampai tanggal kedatangan, anak nggak jemput. Bapaknya telepon nggak nyambung-nyambung. Nongkrong hampir sejam lebih. Naiklah mereka berdua taksi. Sampai di rumah. Anaknya sama istrinya yang bule ini sedang endehoi. Lalu mamanya, bapaknya tanya, lah kok nggak jemput? Dengan ringan dia jawab, kan ada taksi. Bapaknya langsung, besoknya permisi pulang. Mulak tuh Makassar. Ketawa tuh pasti dari Sumatera dia. Mulak itu artinya pulanglah dia ke Makassar. Sampai di sana 2 hari. Karena tidak puas. Mati bukan karena penyakit. Mati karena sakit hati. Nggak usah jauh-jauh Jessica. Kabar terakhir yang masih dijumpai adalah asmara di balik sianida. Ada asmara di antara Jessica dengan almarhumah Mirna. Coba kalau anakmu terlibat lesbian, apa enggak pusing? Coba kalau anakmu terlibat homoseksual, apa enggak pusing? Tapi kalau anakmu ikut aturan, hidup sopan santun, dapat mantu yang hebat lagi. Istrinya Yohanes, mantu saya yang perempuan. Dia bilang sama saya dan ibu, papi dan mami, saya mesti baik-baik sama papi dan mami. Oh ya, kenapa sayang? Karena saya punya anak 2. Besok-besok saya akan dapat mantu perempuan. Jadi kalau saya nggak tabur kebaikan buat papa dan mama, besok-besok juga mantu saya nanti tidak akan tabur kebaikan buat saya. Coba kalau kita sebagai orang tua dengar mantu ngomong begitu, untung gak pingsan. Dan kalau saya nggak pingsan kan geger Jakarta. Coba kalau saya pingsan, geger kan? Masukin di Facebook, Pak Yakob pingsan. Kan cuma orang sekarang kan cuma begitu, Pak Yakob pingsan. Tanpa disebutkan pingsan karena apa. Pingsan 2 macam, pingsan karena kaget atau pingsan karena sukacita. Ada juga pingsan sukacita. Tumbang dalam roh. Apa siapa nggak bersukacita dengar mantu ngomong begitu? Saya sekarang mesti baik-baik dengan saya punya mertua. Karena anak saya 2 laki-laki. Besok-besok bakalan punya bini. Nanti mereka juga tidak akan baik sama saya kalau saya tidak baik sama papa dan mama. Saya dengan ibu pulang kita 2 cerita. Hebat juga ya mantu kita. Coba tapi kalau mantu datang kita masuk, dia naik tidur. Dia nggak bilang, "Pak, masuk, mau minum apa enggak?" Dia masuk di kamar tidur. Tinggal kita cuma bengong, ini rumah siapa ya? Ini rumah anak kita apa rumah hantu ya? Coba kalau kita masuk dalam mantu kita,
Gak lihat kita, udah tahu kita datang, dia naik tidur. Masuk di kamar. Tinggal kita kan gak betah. Ya kan kita kan pulang lagi kan balik. Itulah keluarga. Yang di dalamnya ada orang tua yang perlu dihormati. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi tugas anak nih, yang pertama hormat orang tua. Nah tugas anak yang kedua, yaitu memelihara mereka di hari tua. Kita kan semua kan bakalan tua kan ya. Saya sekarang udah tua. Minggu depan nih 69. Berarti masuk tua. Nah kalau saya tua, nanti yang peliharakan saya siapa? Saya pergi ke siapa untuk pelihara saya? Ada banyak nama Yohanes. Tapi saya nggak pergi ke Yohanes Sihombing. Saya pergi ke Yohanes siapa? Yohanes Nahuai. Itu anak saya. Di sanalah saya berteduh. Di sanalah saya harapkan sepiring nasi. Jadi kalau anak kita zaman mudanya kita nggak kasih piring nasi, tuanya jangan harap piring nasi. Kalau mudanya mereka kita masa bodoh, hari tua kita jangan harapkan perhatian. Karena itu yang Anda tabur kan? Anda tabur masa bodoh, pantas Anda tuai masa bodoh. Tapi kalau Anda tabur kasih, pantas Anda mendapatkan kasih. Apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai kan? Anak-anak menghormati orang tua yang menghormati mereka. Anak-anak mengasihi orang tua yang mengasihi mereka. Kita berkata orang baik meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Kalau di masa mudamu kau beri rumah kepada anakmu, di hari tua kau pantas tidur di dalamnya. Karena itu hasil pemberianmu. Tapi kalau kau masa bodoh dengan anak dan anak sendiri yang beli rumah, jangan harap bantal kepala pada rumah itu. Jangan harap sandaran sofa kau dapatkan dalam rumah itu. Karena tidak ada keringatmu di situ. Tapi kalau kau berikan warisan kepada anakmu, kau berhak harapkan bantal kepala pada rumah itu. Kau harapkan sandaran sofa untuk melepaskan lelah pada rumah itu. Kau harapkan secangkir air untuk menyejukkan kerongkongan yang kering. Tapi kalau kau tidak ada punya keringat di situ, jangan harapkan apa-apa. Inilah tabur tua itu. Jadi jangan saja hormat orang tua. Tapi orang tua tidak punya kewajiban apa-apa, jangan harap. Itu sudah merupakan hukum Tuhan. Kalau Anda berikan warisan kepada anak-anak, Anda berikan mobil kepada anak, kau berhak untuk nyetir mobil itu. Kau berhak duduk di sana dan pangku kaki. Tidak saja duduk, pangku kaki. Macam-macam, ini mobil gua, turun lo. Makanya jangan main-main. Makanya jangan berjudi, bikin habis duit. Tinggalkan warisan kepada anak, karena besok-besok kau bakalan tua kan? Kau berhak bilang sama anak, bikin kamar buat papa dan mama. Kau berhak bangunkan dia. Antar papa dan mama ke airport. Mau pergi pelayanan. Suruh. Ada wibawa. Tapi kalau kau cuma mabok aja di hari mudanya anak-anak gak pusing sama mereka. Nah kau hari tua tinggal komando. Dia marah. Dia bertindak sebagai bapak di atas kita. Banyak bacot aja. Dulu mudanya mabok. Coba udah hari tua, ditegur anak lagi, dimarahin. Apa tuh? Apa tuh? Lumpuh. Inilah persoalan. Bapak-bapak yang terhormat, kerja keras buat anak. Kita kerja keras buat anak.
Kita bangun lebih awal, tidur lebih terlambat buat anak. Kalau kita didik mereka secara baik, kita kasih rumah, kasih mobil, kasih fasilitas. Di hari tua kita terpelihara. Anak memperlakukan kita sebagai raja dan ratu. Yang adalah papa dan mamanya sendiri. Karenanya pergumulan keluarga hari ini hanya kita bawa kepada Tuhan. Kubawa padamu Tuhan beban keluargaku. Pulihkanlah. Baca dulu satu ayat. Amsal 23 ayat 22. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Menghina ibu sudah tua itu karena bermacam-macam hal. Penampilannya mungkin, kancing kebaya naik turun. Lucu Oma. Itu bagian dari menghina. Semestinya kau datang, maaf Oma, naik turun, ya. Betulin ya Oma. Bukan kau. Oma, kancing kebaya aja udah gak mampu. Emang iya? Ya udah gak mampu kok. Kancing kebaya. Kalau dia mampu mah naik turun atuh. Jangan menghina ibumu dikala dia tua. Mungkin dia ambil gelasnya terbalik. Dia tuangnya bukan kau, dia tulung tuannya dari belakangnya gelas. Air tumpah semua di meja. Karena sudah tidak berpikir waras lagi. Kan penyakit orang tua, pelupa. Udah makan bilang belum. Pernah sudah jumpa orang tua yang udah makan berkali-kali bilang belum? Aku belum makan ya. Loh, oh makan tadi sudah. Nambah segala. Enggak, belum. Kalau sudah, mama. Aduh, mama pikun. Nah kau harapkan mama tidak pikun, mama yang 45 tahun atuh. Nah kau harapkan mama yang 94 tahun mesti pikun. Mesti tidak boleh pikun. Mana ada aturannya? Saya punya teman pendeta di Jangga, dekat Balige sana. Mamanya umur 98 tahun. Waduh, kalau ketemu saya, aduh, anakku pendeta Jakob. Di Sumatera saya dibilang Jakob, di Jakarta Yakob. Ringan di Jakarta, berat di Medan. Jakob. Aduh, anakku pendeta. Jadi kalau saya ketemu pedatar menurung, saya bilang, abang, bagaimana mama? Iya mama sekarang udah ngomongnya udah agak susah. Dia ngomong sama saya, udah, aduh anakku datar. Ngomong baru 5 menit, kau ini siapa nak? Jangan ketawa, mama, dasar pikun. Lah itu 98 tahun. Kau mau harapkan 98 tahun seperti 48 tahun, ya jangan dong. Tapi kalau suruh dia berdua, mendaratnya keren. Dia dua panjang lebar. Kalimatnya memenuhi persyaratan tata bahasa. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangan. Komplit semua. Mendaratnya keren kalau doa. Tapi kalau ngomong apa? Baru ngomong nih, ini kau siapa nak? Datar menurung. Oh iya anak mama datar menurung. Baru 3 menit lagi. Nak kau ini siapa? Jangan tertawa. Ngerti? Nah, satu ayat lagi nih, keren nih. Supaya kita bisa sadar tugas dan tanggung jawab anak-anak. Baca bersama saya Amsal 23 ayatnya yang ke-25. Ayat 5, Amsal 15 dulu, ayat 20 baru ya. Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Nah, jadi
kewajiban kita di hari tua papa dan mama, kita gembirakan mereka. Bukan berarti jalan-jalan ke Hong Kong, bukan itu. Kita jadi orang baik aja, itu sudah menggembirakan. Tapi coba kalau di hari tua mereka, anak yang satu di penjara Cipinang, satu di Nusa Kembangan, dan satu teler di Tanah Tinggi, Gang 3. Apa gembira? Kita jadi orang baik aja. Itu sudah menggembirakan hati orang tua. Jadi kita tidak mengantarkan orang tua ke kuburan dengan mati muda air mata. Itu tugas kita. Adik-adik kaum muda yang ada di sini, hormati ibu bapak. Tidak begitu mau keluar, hormat, masuk, hormat. Bukan gitu bos. Kau jadi orang baik saja. Kau tidak mabok, tidak ngerokok, tidak narkoba. Kau tidak kawin cerai. Itu saja sudah begini. Itu sudah begini. Di hari tua, kita antarkan orang tua dengan nyanyian dong mate ho, sai pikir ma tu dia ho. Bukan antar mereka dengan hinangan air mata. Mereka mati karena duka cita. Baca bersama saya Amsal 23 ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Ini tugas anak-anak yang dilahirkan orang tua. Menggembirakannya. Terakhir tugas anak membalas budi. Jadi kalau kita orang tua kasih budi sama anak-anak. Budi itu bisa dibalas. Karena saya bilang tadi. Kita masa bodoh dengan anak-anak kita. Jangan harap perhatian. Kalau kita sudah tua dan bersandar pada mereka. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan bersama. Hormat orang tua ini. Ayat yang terakhir 1 Timotius 5. Ayat yang keempat. Kita baca sama-sama lalu kita akan masuk dalam doa. Bukan 14, 4. Satu Timotius pasal 5 ayat 4. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Membalas budi. Jadi sudah lihat lebih hebat lagi. Kalau kita tidak tahu membalas budi, kita lebih jahat dari orang yang tidak beriman. Ayat-ayat firman kiranya menolong kita dalam pembahasan racun yang mematikan, memberontak terhadap orang tua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyi bersama saya, ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Menyembahmu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh kau layak dimuliakan. Firman-Mu Tuhan, berkat ilahi. Firman-Mu besar anugerah-Mu, firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan,
beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik. Perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dipuji.
melawat kita pada hari ini dengan pokok pemikiran virus yang mematikan adalah memberontak terhadap orang tua. Kita tidak memilih keluarga mana kita harus dilahirkan, tapi keluarga kita adalah anugerah Allah yang perlu disyukuri. Orang tua harus mengasihi anak-anaknya, harus bertindak sebagai guru moral, guru agama bagi anak-anak kita. Ibu punya kewajiban mengandung, melahirkan dan memelihara, dan menjadi penolong dan penopang bagi suaminya. Anak-anak mempunyai tanggung jawab hormat orang tua, memelihara mereka di hari tua. Jadikan sandaran bagi orang tuamu. Jadi anak yang tahu balas budi. Bukan anak yang kurang ajar yang menduga citakan hati orang tua. Hari ini firman merata bagi semua kita, baik besar kecil, tua muda, laki perempuan. Adakah pergumulan yang kita hadapi? Hari ini Tuhan akan mencampur tangan. Masalah kita adalah masalah Tuhan. Masalah keluarga kita adalah masalah Tuhan. Karena dialah yang merancang dan membentuk keluarga. Nyanyi kembali pujian ini, angkat tangan kita, syukuri Tuhan buat firman-Nya. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik. Perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib. Sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu berkat ilahi. Firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu menyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berkat ilahi. Firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, menyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Haleluya. Dengan mengangkat tangan kami Tuhan, kami syukuri firman-Mu. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak menjadi ayah yang baik, tidak menjadi teladan, tidak menjadi guru agama dan guru moral bagi anak-anak kami. Ampuni kami kalau kami menjadi ibu yang tidak menjadi penopang bagi suami kami. Seringkali kata-kata kurang bijak keluar dari mulut kami yang melukai hati. Kita mengajar anak-anak kami secara
tidak sengaja, untuk bertengkar, untuk berkelahi, dan hal-hal sebagainya yang menghancurkan keluarga di mata anak-anak kami. Ampuni kami sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, tidak hormat orang tua, tidak memperdulikan mereka di hari tua, bahkan kami taruhkan mereka di rumah jompo. Itu bukan salah, tapi balas budi kami terhadap orang tua harus digenapi sekarang, mumpung mereka masih hidup. Bukan setelah mereka mati baru kami bawa makanan-makanan hebat, buah-buahan yang mahal di kuburan mereka. Bukan itu. Semasa mereka hiduplah, abdi, balas budi dan mengabdi yang harus kami berikan kepada orang tua. Ampuni kami Tuhan. Hari ini jamah kami, pulihkan kami. Engkau pulihkan rumah tangga kami, pulihkan apa yang kurang pas bagi hati Tuhan. Keluarga yang merupakan kiasan Allah dalam hubungan dengan umat-Mu dan hubungan gereja dengan Kristus. Biarlah dipulihkan Tuhan hari ini. Kami berserah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Silakan turunkan tangan saudara. Adakah pergumulan yang ingin digumuli dalam doa? Inilah kesempatannya untuk meminta, kesempatannya untuk mencari. Mintalah maka kepadamu akan diberi, demikian jaminan Tuhan. Angkat tangan saudara kalau ada pergumulan yang ingin didoakan. Bapa, kami berdoa, Tuhan tolong semua kami. Bagi adik-adik muda yang masih belum dapat pasangan hidup, atau sudah mendapatkannya namun belum, ya Tuhan, mendapatkan keturunan. Bagi adik-adik muda yang sedang mencari jodoh, berikan mereka istri yang pas, suami yang pas, orang-orang yang takut Tuhan, yang mengerti sopan santun, yang mengerti harga orang tua dan hormati orang tua. Kami mohon Tuhan tolong buka jalan bagi para pengusaha yang mengalami banyak masalah di akhir-akhir ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mencukupi segala keperluan kami. Resesi dunia tidak menggeser jatah makan kami. Karena dahulu aku muda sampai aku tua, kesaksian Daud. Belum pernah aku melihat orang benar anak cucunya ditinggalkan Tuhan. Genapkanlah firman-Mu Tuhan. Mintalah maka kepadamu akan diberi. Genapkan firman-Mu Tuhan. Jangan khawatir barang apapun, nyatakanlah keinginan-Mu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Genapkanlah firman-Mu ya Tuhan. Firman yang berkata, marilah kepadaku kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberikan kelegaan kepadamu. Jaminan Tuhan adalah firman. Pada firman-Mu lah kami berlindung, pada firman-Mu lah kami bergantung. Firman-lah pondasi dan sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Silakan turunkan tangan saudara. Percaya Tuhan bukan manusia pendusta, tapi Dia Allah yang bela firman-Nya. Adakah di antara kita yang sakit atau meminta pemulihan kesehatan saudara? Letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Saya turut janji Tuhan yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dalam namaku mereka berhak menumpang tangan orang sakit. Yang orang sakit itu akan disembuhkan. Tumpangkan tanganmu sekarang pada bagian tubuhmu yang sakit. Seturut janji Allah. Dan terimalah mujizat pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami bersyukur buat jaminan firman-Mu yang berkata tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dalam nama-Mu kami berhak menumpang tangan orang sakit, dan orang sakit itu akan disembuhkan. Dan berdiri atas jaminan firman-Mu dalam nama Yesus. Segala penyakit dan kelemahan tubuh kami ikat, kami usir, kami tolak keluar. Penyakit yang Kau tinggalkan umat Allah pada hari ini. Karena tubuh, jiwa dan roh kami milik Yesus Kristus. Dibeli dengan harga yang mahal dan tunai. Dengan darah anak domba Allah yang tertumpah di atas kayu salib di Golgota. Dan oleh kuasa bilur Yesus Kristus, segala penyakit telah lenyapkan. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Berikan tepukan tangan yang meriah bagi Allah Tuhan kita.